Kemakan omongannya. Dari mana saya tahu Saifuddin baru bikin studio dari Amin Wijaya, bilangnya di dalamnya sampai harga mahal apa kan dari Amin Wijaya, baru bangun rumah, baru beli mobil. Saya tahunya dari Amin Wijaya. Suara Paul Zhang, penghujat Islam yang bersembunyi di Eropa, berbicara tentang Saifuddin Ibrahim, pendeta yang menghujat dan bersembunyi di Amerika. Berikut ini akan kita paparkan bagaimana seseorang apologit Kristen dan juga penghujat Islam memberikan penilaian kepada penghujat yang lain. Dalam video kali ini kita ambil dari apa yang dikatakan oleh Paul Zhang. Suruh ngemis buat kace itu. Kan edan kan, geblek juga di si Amin Wijaya kan. Nah, itu loh, itu prinsip ya. Jangan pernah meminta-minta. Nah, kalau sekali minta, Anda minta buat apa nih? Kalau saya minta buat diri sendiri mah pantang. Minta buat KC, uangnya harus transparan. Kalau nggak mau transparan, jangan minta di sini, minta tempat lain. Ngemislah tempat lain, jangan ngemis di sini. Ya, nah, akibatnya apa? Ya akibatnya ruwet sekali di KC. Kenapa? Dari awal sudah nggak berkat. Dari awal sudah nggak benar. Keluarganya KC juga sudah nggak benar itu. Makanya bisa 10 tahun begitu. Ya, ruwet kan? Dari awal sudah ruwet soalnya itu. Jadi itu harus dikasih tahu. Ya. Kenapa ngasih taunya di sini? Karena diserangnya juga di media sosial. Kan ada jalur. Nah, saya diblok kok. Terakhir waktu dia keluar dari kelas evangelis, dia tahu persis penghasilan saya dari mana. Penghasilan saya dari kelas evangelis. Satu kelas ada 30 minimum. Dia ada di kelas itu. Dia tahu. Ada 30 orang di situ. Ya kan? Penghasilan saya dia tahu. Sudah persis. Ya, sumber pemasukan saya uangnya dari mana. Bukan dari meminta-minta dan nah itu harus dibuka. Apakah Rudi Yohanes berani? Enggak berani. Ya. Nah itu masalah pembangunan rumahnya dia minta-minta. Kamu apa berani buka? Itu benar-benar masuk buat bangun rumah atau buat beli Ferrari? Kan begitu kan? Berani enggak? Yang berani kan cuma saya. Bukan berarti saya paling hebat, bukan. Tetapi jangan pernah singgung orang lain, tidak terbuka kalau kamu tidak terbuka. Nah, Amin Wijaya sampai sekarang belum kasih laporan kan, 25 juta itu paspornya mana coba yang buat beli paspor itu? Sampai sekarang dititipin bikin paspor. Belum jadi kan? Sampai 5 juta, saya bilang 5 juta buat bikin paspor. Sampai sekarang paspornya mana? Belum jadi kan? Itu padahal buat keselamatannya dia sendiri. Nah, padahal kita niatnya baik loh, supaya kamu kalau ada apa-apa kamu bisa langsung cabut. Karena waktu itu dia rajin berapologetik. Karena sekarang dia babak belur terus berapologetik, ya artinya cuma bisa fitnah-fitnah doang. Tetapi sebenarnya kita lagi ini bukan cerita itu ya, kita lagi cerita apa? Seperti diketahui, Paul Zhang adalah apologet atau pembela Kristen yang sering kalah berdebat argumentatif tentang agama dengan para cendekiawan Muslim atau kita sebut saja apologet Islam. Sudah lumrah bagi seseorang yang tidak bisa mengimbangi cara berdebat atau berdialog dengan intelektual, pasti larinya menjadi penghujatan. Ini berlaku dari kalangan manapun. Karena jurus terakhirnya sudah kepentok, Paul Zhang ini akhirnya hanya bisa menghujat. Penghujatan sangat rentan untuk delik pidana. Satu-satunya cara agar tetap bisa menghujat, maka dia pindah ke negara Eropa, di mana menghujat atau memfitnah tidak bisa dikenai delik pidana. Sekarang kita lihat faktanya. Paul Zhang selalu menghujat Islam sampai saat ini dengan memakai channel YouTube yang berbahasa Indonesia di negara Eropa. Ini sudah menjadi bukti kan? Jika berdebat kalah secara argumentatif, pasti larinya menghujat dan menghina. Supaya tidak tertangkap, maka dia tinggal di Eropa. Bisa lihat kan, klarifikasi dong. Kenapa lewat teman-temannya malah? Lewat anjing-anjingnya. Ya kan? Lewat anjing-anjingnya buat klarifikasi ke saya. Kan anjing-anjing yang setia kan. Oh, anjing kok jelek, anjing itu baik itu. Jadi dia tinggal di Eropa ini memang ada motivasi hanya untuk menghujat. Seseorang kelas apologit penghujat, motivasi yang melatar belakangi tentu saja sangat rendah. Biasanya adalah masalah uang. Kenapa Gibet tidak telepon saya? Ini kan
pendeta-pendeta edan semua nih, hamba-hamba Tuhan geblek semua kan. Kenapa tidak telepon saya langsung Gilbert? Klarifikasi, minta klarifikasi. Jam tangan saya bukan 15 miliar Pak Paul, cuma 4 miliar. Iya. Jadi dia kan anjingnya gitu, ya kan? Emang kenapa kalau saya tegur Gilbert? Ya kan? Dia mau bela Ya. Gilbert. Emang dia berani sama saya? Mau bongkar saya? Memang saya penjahat. Ya kan? Saya penjahat memang. Tetapi bukan saya menggelapkan uangnya KC loh. Iya. Ya kan? Nah sekarang dia buktikan aja uangnya KC kemana. Untuk menghidupi dirinya, maka dia mempergunakan channel berbahasa Indonesia. Tentu saja sebagian masyarakat yang ekstrim akan senang dengan pembawaan seperti penghujatan dan penghinaan seperti ini. Ada saluran yang bisa dihubungi, tetapi memilih untuk frontal. Itu kan goblok itu kan orang-orang ini kan. Nah, kalau saya sama Gilbert, saya nggak punya nomor teleponnya Gilbert. Nah, dan saya sama Gilbert kan dia yang mulai. Saya kan hanya menjawab karena dia tuduh saya anak iblis. Ya kan? Gilbert tahu nomor telepon saya, orang dia bisa titip pesan sama temennya kok buat neken saya kok. Kenapa Gilbert tidak telepon saya? Ini kan pendeta-pendeta edan semua nih, hamba-hamba Tuhan geblek semua kan. Kenapa tidak telepon saya langsung Gilbert? Klarifikasi, minta klarifikasi. Jam tangan saya bukan 15 miliar Pak Paul, cuma 4 miliar. Jika benar seorang intelektual, maka dia memang bisa berdebat di mana saja. Kalau di Jerman harusnya bisa berbahasa Jerman dan berdebat dengan bahasa Jerman atau paling tidak bahasa Inggris. Namun karena dia adalah seorang intelektual kelas rendah, maka yang dilakukan hanya bisa menjual penghinaan dan penghujatan dengan bahasa Indonesia saja. Tentu saja bisa diperkirakan bahwa semuanya ini untuk daya tarik atau menjadikan simpati bagi pihak lain agar memberikan dukungan material atau keuangan. Pengguna bahasa Indonesia atau paling tidak bahasa Melayu cukup besar, bahkan ada ratusan juta. Jika bisa menarik sumbangan cukup dari ribuan orang saja, maka pundi-pundi uang akan tetap mengalir. Semua ini menjadi inspirasi bagi apologit kelas kacangan yang lainnya. Pendeta Saifuddin mungkin juga terinspirasi dengan perilaku Paul Zhang ini. Akhirnya dia mengikuti jejaknya, berdebat ilmiah selalu kalah, lalu menghujat untuk menghindari pertanggungjawaban secara hukum, maka lari ke Amerika. Agar tetap bisa bertahan hidup, maka dia tetap memakai channel-channel YouTube yang berbahasa Indonesia yang akan diperdengarkan kepada kalangan atau kelompok ekstrim atau kelompok radikal yang tertarik sehingga akan memberikan sumbangan kepada dirinya. Buktikan saja Saifuddin uangnya mana. Ya. Ya kan? Nah, berarti kan sebenarnya yang saya bekas penjahat, Saifuddin sedang menjadi penjahat. Kan begitu kan? Saya bekas penjahat, Saifuddin sedang menjadi penjahat. Persis seperti gurunya Gilbert. Gitu loh. Wah, itu harus disuarakan. Harus disuarakan. Nah, dan itu harus dengan keras. Itu uang itu bahaya. Ya, uang itu bahaya. Ya, semua rekening saya buka. Rekening yang pernah saya tampilkan. Kalau rekening istri saya, apa perlunya? Nggak ada perlunya. Saya nggak pernah ngemis-ngemis sama orang kok. Saya nggak pernah ngemis-ngemis orang minta uang kok. Ibu saya mati aja saya nggak minta sumbangan sama siapa-siapa kok. Ibu saya meninggal aja saya nggak minta sumbangan. Masa saya suruh ngemis buat KC? Amin Wijaya geblek apa? Ibu saya mati saja, saya nggak minta uang sama kalian toh. Saya nggak kasih rekening saya di rekening saya. Masa saya suruh ngemis buat KC? Goblok apa sih Amin Wijaya? Kan edan kan, geblek kan ini orang kan. Tahu nggak ibu saya meninggal itu habis berapa? Lebih dari 50 juta tuh Pak Mika yang tahu tuh. Apa saya ngemis kalian? Motivasinya adalah uang. Semua ini bisa terbongkar oleh mereka sendiri. Muhammad KC, seorang penghujat Islam, ini apalagi, ia adalah sama sekali tidak intelek dalam ilmu pengetahuan umum apalagi agama. Berbicara sama sekali tidak ada yang ilmiah, hanya hujatan, dan akhirnya masuk penjara. Tapi memang harus ditegur ya, Saifuddin harus ditegur dengan dia menjadi anjingnya Gilbert itu sudah salah besar dia itu. Ya, itu Saifuddin menjadi anjingnya Gilbert. Itu Paul Zhang pernah dijelek-jelekan Gilbert. Emang kamu anjingnya Gilbert? Kan saya langsung begitu. Kamu anjingnya Gilbert ya Saifuddin? Kan begitu kan? Iya. Oh itu, wah itu Nabi jangan dilawan tuh yang masalah begituan tuh. Misalnya kan, klarifikasi dong. Kenapa lewat teman-temannya malah? Lewat anjing-anjingnya. Ya kan? Lewat anjing-anjingnya buat klarifikasi ke saya. Kan anjing-anjing yang setia kan? Oh anjing kok jelek, anjing itu baik gitu.
lewat anjing-anjingnya kan, buat klarifikasi kan. Kenapa nggak langsung ke saya? Dia bisa datangi Habib Rizik, dia bisa datangi sama Yusuf Mansur. Kenapa tidak bisa telepon saya? Ya kan? Sama seperti Saifuddin. Tapi kalau dalam hal yang kenapa? Kenapa ada saluran yang baik, tapi tidak digunakan saluran itu, malah ngajak perang? Wah ini kan hamba-hamba dan semua ini kan. Nah, spiritnya itu udah enggak benar. Ketika dijawab, mau tambah kejang-kejang, nggak dijawab, katanya harus jawab. Ya Paulus Sang, jawab ini ya. Nah, begitu saya jawab, tambah kejang-kejang. Iya kan? Nggak dijawab, katanya saya harus jawab. Begitu dijawab, kejang-kejang. Semua tidak ada yang tidak ada pertanyaanmu yang tidak bisa saya jawab. Ya, yang justru sebaliknya. Kalau ada semua bukti tuduhannya Saifuddin, Amin Wijaya, dan Rudi Yohanes, saya ganti 100 kali lipat. Ya kan? Pertanyaan kan nggak ada. Dan pertanyaannya lagi, kenapa kamu tidak telepon saya pribadi untuk klarifikasi? Nanya. Malah diblok kan handphone saya kan? Seharusnya dari awal kalau begitu clear tuh Pak ya. Nggak perlu berlanjut ya. Iya. Harusnya kalau dari awal cuma nelpon, Pak, mau jangan begitu Pak, nggak enak Pak saya Pak. Enak kan? Iya. Benar nggak? Saya pernah digituin sama Mbak Tuan, Pak. Tolong Pak, jangan. Oh serius ya? Gembala senior saya pernah telepon saya. Paul ingat kamu pernah alumni di sini, Paul. Oh iya. Ya kan? Saya tidak pernah sekalipun cerita yang jelek tentang alma mater saya. Ya kan? Karena sudah ditelepon dulu, karena mereka juga takut. Saya kan berani jedar-jedar, Pak Paul ingat ya Paul, tolong kita. Oh iya, ada pesan-pesan itu saya diam. Ada sesuatu, ya kan, karena ada sesuatu, oh iya dengan kasih pengertian. Nah, kalau ada sesuatu kan tinggal telepon saja. Susahnya apa coba telepon? Malah nantang kan? Berarti kan 14 loh. Artinya saya kan bulldozer. Ya, Nabi itu kan bulldozer, di depannya gilas. Kamu terlibat atau kamu terlibas? Apakah saya memusuhi? Tidak. Mereka memusuhi saya. Kasus Muhammad KC bisa sebagai sumber bahan penghujatan bagi penghujat-penghujat yang lain dan tentu akan membuat simpati di dalam channel tersebut. Bahkan Paul Yang membongkar kelakuan pendeta Saifuddin dalam menangani kasus Muhammad KC yang terindikasi untuk uang saja. Pendeta Paul Yang menyampaikan di dalam YouTube-nya bahwa di dalam kurun menangani kasus Muhammad KC, Pendeta Saifuddin bisa membangun studio dengan harga yang mahal, membangun rumah, membeli mobil, walaupun dia hanya menyampaikan dari seorang yang bernama Amin Wijaya. Kalau Pak Amin Wijaya ngomongnya kebolak-balik di belakang kita, terus ke Pak Saifuddin kemakan omongannya. Dari mana saya tahu Saifuddin baru bikin studio dari Amin Wijaya? Bilangnya di dalamnya sampai harga mahal-mahal. Kan dari Amin Wijaya baru bangun rumah, baru beli mobil. Saya tahunya dari Amin Wijaya. Iya. Nah, sekarang kalau dia menyangkal kan urusan dia, ya kan? Dari mana saya tahu? Pak Saifuddin juga harus hati-hati di mana bicara saya dengan nggak tahu. Ya, Pak Saifuddin ya harus hati-hati bicara dengan Pak Amin Wijaya. Maaf nih ya. Jadi jangan sampai diadu domba untuk hal-hal yang nggak penting. Sementara panggilannya Pak Paul dan Pak Saifuddin sebagai penjala manusia ini jelas. Maaf nih kalau Pak Amin Wijaya saya nggak lihat, cuman ya sebagai diaken untuk pembagian makanan lewat Damaris di awal ya memang dia berjasa juga. Tapi untuk hal ini jangan kita mengadu domba untuk kepentingan yang lebih besar. Makanya Pak Amin Wijaya kalau bisa stop. Di backfire sendiri ya, kasihan kan. Iya, termasuk Rudi Yohanes. Rudi Yohanes juga menurut saya orang tua. Kenapa dia nggak ngecek ke saya? Apa betul? Begitu kan? Ya, saya juga dengar perbincangannya di sekilas di YouTube. Pendeta-pendetanya aja mau saling fitnah begini. Ya kan?